Ah, baiklah. Ini kita ingin menanggapi tentang kenapa beliau masuk Kristen tadi kan, bukan menanggapi yang pertanyaan tadi kan. Tadi oleh Bapak Sutopo, Sabto ya, tentu mengharapkan satu kepastian dalam satu keselamatan ya, kepastian dalam satu keselamatan. Tentu menurut Bapak kepastiannya itu tentu kalau mengikuti Yesus ya. Tapi menurut saya keselamatan itu tergantung bagaimana kalau kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Yesus sendiri memberi kesaksian di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga, kan? Gitu kan? Jadi yang selamat gitu, yaitu orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau selamat? Bagaimana kita memastikan satu keselamatan sementara kita tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan? Contoh seperti yang saya kemukakan tadi kan, babi haram, loh nggak diharamkan dimakan. Apakah itu satu kepatuhan? Yesus dikhitan, disunat sebagaimana perintah Allah. Loh orang Kristen tidak mewajibkan sunat, bahkan tidak ada kepatuhan. Bagaimana bisa selamat? Yang diperintahkan oleh Allah dan Yesus kok tidak dikerjakan? Ya, Yesus mengatakan ya bahwa dia seorang rasul, dia seorang utusan, bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar itu Allah Subhanahu wa taala dan dianya seorang utusan. Lah, bagaimana kita mau selamat? Ya. Apa yang Yesus katakan kita tidak ikuti, kita bahkan menjadikan Tuhan itu berbilang atau Trinitas, kita menjadikan Yesus justru sebagai Tuhan, padahal Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia hanya seorang utusan. Padahal di dalam Ulangan 11 ayat 1 kalau kita lihat, jelas sekali kalau kita lihat dalam Alkitab Ulangan 11 ayat 1 bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Lah bagaimana kita mau selamat? Semua peraturan, ketetapan, perintah kok kita tidak lakukan? Yang kita ikuti ajaran Paulus. Bagaimana kita bisa mau dijamin satu keselamatan? Makanya Yesus mengatakan yang selamat itu yang mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Bapak mengatakan, oh Bapak apa dalam mimpi atau apa banyak hampir ratusan malaikat dan sebagainya tadi Pak ya. Malaikat kita baca dalam Alkitab ternyata tidak seperti pemahaman kita umat Islam. Malaikat di dalam Alkitab itu mereka juga ternyata malaikat itu bisa berbuat dosa. Bahkan malaikat itu bisa masuk neraka. Dan malaikat itu justru akan dihakimi oleh manusia nanti. Nanti malaikat yang datang kepada Bapak itu, yang sekian ratus malaikat apa? Jangan-jangan iblis. Kan? Iblis yang menyamar menjadi malaikat yang terang. Ya, karena di dalam Alkitab Bapak bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 21, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba, malaikat ini bakal masuk surga banyak juga ternyata sama iblis. Lah, jangan-jangan saya bilang kan malaikat yang datang ya, apakah sudah diuji malaikat betul-betul dari Allah atau jangannya iblis. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ya Bapak, jadi barangkali
malaikatnya itu perlu dipertanyakan, ya ratusan malaikat yang datang kepada Bapak itu malaikat yang mana ini? Sebab menurut pemahaman Islam sangat berbeda. Malaikat satu makhluk yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah akan membangkang gitu. Kemudian ada juga dari Bapak Yosua mengatakan hadis Muslim itu tadi bahwa di akhir zaman nanti akan turun Isa putra Maryam, dia akan menjadi hakim di antara kamu. Benar, itu hadis Muslim nomor 127. Hadis Muslim 127. Tapi Bapak itu hadis itu dia nggak berhenti di situ. Di dalam segala brosur-brosur berwajah Islam, hadis itu paling sering dimuat. Ya, bahwa Isa putra Maryam akan turun, dia akan menjadi hakim yang adil. Tapi dipotong, padahal itu barkoma, belum titik. Dia akan membunuh babi dan mematahkan salib. Nah itu nggak dimuat, sengaja, dengan sengaja itu dibuang itu. Ya. Ya. Padahal itu justru memukul balik, karena tidak mengenakkan dibuang. Dia akan membunuh babi. Apakah Nabi Isa akan turun ke dunia dia membunuh babi satu-satu? Oh, kapan beres? Kalau artinya begitu Nabi Isa memberi kesaksian, inna dina indallah al-Islam, agama yang benar Islam, semua orang Kristen tidak makan babi. Nah itu namanya membunuh babi. Mematahkan salib. Apakah Nabi Isa akan datang ke gereja nurunin patahin salib satu persatu? Enggak. Kalau Nabi Isa sedang memberi kesaksian agama yang benar Islam, semua orang Kristen sudah masuk Islam, gereja kosong. Nah itulah namanya mematahkan salib. Jadi hadis itu Bapak ya, hadis itu harus diteruskan, jangan diambil potongan-potongan.